Assalamualaikum ya. Iki ceritane ngirim tukang traktor ya. Nah, iki yo ngene iki nek desa iki yo. Oh kan lahane yo wis mulai. Itu traktor kae mulai ya. Oh, mulai. Jadi tujuannya Mas Aris begini loh ya. Monggo disimak ya. Kenapa kok Mas Aris itu lebih suka tanah itu dijadikan ler-leran, dijadikan tidak dadakan. Sebelum tanam itu harus tanah itu diam antara 5 hari. Tujuannya apa? Itu satu, seandainya ada tanah yang kurang rata, itu kita bisa mengatur. Misalkan itu kayak gini kan, wong Jawa ngomong ledok. Ledok itu kekurangan tanah. Kayak sana geneng, geneng itu kelebihan tanah. Yang namanya manusia kadang ada kelebihan, ada kekurangan. Seandainya kita jeda ada 1 minggu atau 5 hari, itu seandainya tanah itu bisa kita tarik pakai manual. Nah, itu satu. Kedua, biar jerami itu busuk. Nanti kalau jerami busuk itu kemungkinan tanaman asam-asaman sangat berkurang ya. Dan lebih-lebih nanti kalau sudah jadi itu Mas Aris langsung ngasih dolomit. Dolomit itu tujuannya untuk mengatur kadar keasaman tanah ini, maksudnya ini untuk mengadar pH-nya itu supaya ben ora kakean, ora kelebihan pH tanah. Itu dikasih dolomit ya. Oh. Jadi tujuannya itu satu itu ya. Makanya lebih baik antisipasi daripada mengobati lah gitu toh. Nah, jadi sebagai petani muda kita kan lebih istilahnya maaf ya, lebih tahu karena kita juga sekolahnya lengkap ya daripada orang dulu. Itu loh. Beda kalau zaman dahulu. Zaman dahulu orang kampung kayak apa ini, mbah-mbah dulu dia mempunyai ternak sapi, tanah dikasih makan, kotoran sapi dibuang di sawah. Kalau zaman sekarang kan nggak ada, hampir tidak mungkin. Nah gitu loh ya. Jadi kayak Mas Aris dapat nih kayak ini organik ya, yang plastik organik. Ini kemarin saya buang sebelum di baru itu saya buang. Tujuannya ya untuk makan tanah itu, memberi nutrisi untuk tanah ya. Jadi sangat saya anjurkan seandainya ada daun-daunan kayak ini nih, daun pisang, dedaunan apa itu, selalu saya buang ke sawah. Tujuannya yaitu untuk mengganti kayak sejenis kotoran sapi ya, gitu loh. Nah, pokoknya kotoran-kotoran kayak kotoran sapi, kotoran kambing itu wajib dibuang kalau punya. Ya, kalau enggak ya diusahakan kayak hasil sampah-sampah bakaran di rumah ini loh, kayak dedaunan apa itu dibuang supaya tanah kita tetap subur ya. Dan yang Mas Aris kuncinya pokoknya tetap dikasih dolomit. Saya beli dolomit itu 30.000 satu sak 40 kilo. Itu nanti tanah kalau sudah jadi kayak gini itu langsung saya buang ler-leran. Saya buang, saya ratakan. Terlebih yang pusatnya air itu saya tebelin, lebih saya utamakan biar nanti tanamannya tidak asam-asaman. Dan selanjutnya kalau kita jadi sebelum kita tanam itu nanti kan pinggir-pinggir itu 30 cm itu kita kasih parit. Tujuannya yang air dari tetangga atas itu dia tidak langsung ke tanah kita, dia langsung jatuh ke parit yang kita buat itu, mengalir ke bawah itu ya, tujuannya gitu ya. Jadi air dari atas tetap mengalir ke bawah. Kalau kita menutup nanti kita dimarahin orang ya. Biarkan air mengalir, tapi kan ada jalannya sendiri lah, itu tujuannya. Pokoknya sarannya Mas Aris kalau kita mau tanam jangan dadakan. Tanah harus dibiarkan berdiam 5 hari sampai 1 minggu ya. Supaya agak kacel, dia tidak nyonyor. Agak kacel, kalau kacel itu nanti tanaman cepat hidup, itu kuncinya. Kalau nyonyor itu nanti kemungkinan bisa
asam-asaman ya, terlebih 32, Impari 32. Kalau jenis kayak Jelerang dan Pari MR itu dia tidak mudah asam-asaman, itu beda lagi ceritanya ya. Ini cerita kalau jenis kayak Impari 32 ya. Jadi kemarin ini tak ajak memantau daerah yang barat itu baru mau panen mengkuning, tapi yang daerah timur sini sudah mulai ya, sudah mulai ini ya, sudah mulai ya, sudah mulai. Ini pokoknya Mas Haris tanahnya ben jadi sik, tujuannya itu tanah wis jadi nanti gampang lah, gampang kita itu gampang ya. Yang penting tanah jadi dulu ya. Nah, usahakan jerami itu kalau habis dikombi ya, kalau terlalu banyak harus dibakar ya, harus dibakar. Soalnya yang bikin asam-asaman itu sebetulnya jerami. Tapi kalau yang masih belum sempat, misalkan ini ngumpul di sini, kita sawerkan saja. Tujuannya biar tipis. Kalau tipis itu meratakannya traktornya juga enak itu ya. Tujuannya itu ya. Oh. Semoga bermanfaat ya. Intinya jauh-jauh hari lah, biar kalau semua itu kalau diatur dengan benar berurutan kan nanti jadinya juga enak kita kan gitu loh. Kalau Mas Aris ini kan ngasih tips kepada tukang traktor enak. Satu, kalau uang itu mau jadiin langsung Mas Aris kasih, itu dopingan buat dia. Nanti kalau sudah jadi saya kasih bonus, istilahnya bonus tambahan gitu saya kasih. Tujuannya apa? Supaya dia itu tetap suka. Nanti disuruh juga dia langsung, tidak ini itu ya. Intinya orang kerja itu kan yang dicari duit. Jadi kita juga jangan pelit ya. Kayak kopi, es itu harus jor-joran. Jajan juga jor-joran, karena ya itu imbasnya kalau dia nanti disuruh itu kita diutamakan gitu ya. Itu tipsnya ya, kalau kita sama pekerja itu gitu. Saya orang macul juga gitu, dia sebelum mau pulang itu uang langsung saya kasih, apa itu saya kasih gitu. Tujuannya ya nanti pulang masih saya kasih bonus pisang, saya suruh ambil milih pisang mana saya suruh ngambil. Tujuannya yaitu biar hatinya senang, dia ada rangsangan. Orangnya nggak pelit, itu kuncinya satu. Jadi kita mau nyuruh dia kapan saja oke, itu tujuannya itu ya. Oke, semoga bermanfaat tips yang Mas Haris berikan. Semoga bermanfaat ya. Ini adalah kunci sebelum kita tanam. Harus kita benar-benar perhatikan, tidak boleh lengah ya. Tanah harus rata. Itu dia pakai peralon itu. Oh, dia membawa peralon. Oh, peralon itu dibawa. Itu untuk meratakan itu ya. Oh, peralon ya. Oh kan dia menata peralon kan. Oh, itu untuk finishing ya, tujuannya untuk finishing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sudah melihat saya doakan sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat ya, dan selamat di jalan dan selamat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Tolong berikan semangat Mas Haris, dan Mas Haris selalu memberikan informasi yang mantap ya. Oke. Terima kasih.